maka siapapun yang melayani, bergerak di bidang pelayanan pasti tidak akan pernah bebas dari yang namanya protes dan kritik. Maka kemudian disitulah politik itu, berpartai itu disematkan kotor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Syahid Mujtahidi, tentunya dalam program Ngopi, Ngobrol Politik. Manis atau pahit, kita saksikan nanti di akhir podcast. Di sini telah hadir Ketua PKB Pamekasan. Selamat datang di gubuk kami, Pak. Sama-sama. Terima kasih sudah diundang. Iya, gimana nih? Baru menyelenggarakan kegiatan kemarin, sekarang kabarnya seperti apa nih? Capek. Oh, capek. 2 hari full. Belum istirahat. Belum istirahat sama sekali dan sudah kalau hari ini ya semalam alhamdulillah sudah tidur nyenyak. Tidur nyenyak karena melihat acara sukses atau seperti apa ini? Alhamdulillah acara sukses. Dari semula kita hanya ingin sosialisasi biasa, terus pembahasan bersama teman-teman semakin meningkat. Alhamdulillah acara, kalau target kemarin kita bisa menghadirkan simpatisan itu di atas 20.000 target upaya. Maka kita berupaya dengan simulasi tertentu penyebaran kupon itu untuk suksesnya acara. Karena memang acara ini boleh dibilang kegiatannya DPW Jawa Timur yang didorong untuk bagaimana daerah DPC itu untuk melakukan sosialisasi setelah deklarasi Capres-Cawapres Amin, pasangan duet Bapak Anies Baswedan dan Gus Muhaimin. Itu kita didorong untuk bersosialisasi, melakukan deklarasi lah di masing-masing kabupaten. Tapi terserah kabupaten seperti apa konsepnya. Apakah mau dikonsep halakoh, apakah dikonsep di beberapa kabupaten kota menyelenggarakan halakoh, silaturahmi dengan beberapa tokoh. Apakah dikonsep pengajian? Enggak. Tapi kita memilih karena ini berkaitan dengan kebetulan di bulan Oktober ada Hari Santri di DPC, itu ada beberapa kegiatan yang terkait dengan kegiatan Hari Santri. Ya sudah sekalian kita masukkan kegiatan sosialisasi pengenalan Cawapres Amin, Capres-Cawapres dari pasangan Amin ini melalui jalan-jalan sehat. Oh, berarti memang tujuannya adalah mensosialisasikan Amin. Ya. Mensosialisasikan Amin melalui program ataupun agenda JJS. Betul. Kenapa pilih JJS kalau di kabupaten lain atau di daerah-daerah lain itu menggunakan cara yang lain? Kenapa di Pamekasan memilih JJS? JJS ini santai pertama ya. Nggak semua usia bisa. Mau yang muda, mau yang tua, atau bahkan masih anak-anak bisa. Jadi menyebut JJS orang semua bisa. Artinya tidak ada yang punya resisten dengan kata ini. Kalau saya sebut kegiatan keagamaan mungkin ada yang tidak suka, ada yang ini halakoh para kiai lah, masyarakat yang lain gimana. Nah, tapi kalau JJS ini kan hampir semua, yang tokoh juga bisa, yang masyarakat biasa juga bisa. Artinya semua kalangan bisa mencakup semua elemen masyarakat. Jadi tahapan sosialisasinya itu sebenarnya ada 3 terkait kegiatan kalau JJS. Yang pertama nyebar kupon, itu sosialisasi juga. Artinya orang akan berpikir mau hadir atau tidak, sesuai atau tidak dengan hati nurani. Kemudian yang kedua baliho, pamflet, flyer yang kita sebarkan.
dan yang ketiga di acara. Di acara itu pasti ada sosialisasi, dan memang kemarin saat berkoordinasi dengan Bawaslu juga disarankan untuk tidak mengajak, dan itu memang bukan mengajak, hanya sosialisasi, menyampaikan bahwa Anies dan Gus Muhaimin, Bapak Anies Baswedan dengan Gus Muhaimin sudah deklarasi. Makanya kemarin hadir beberapa partai politik koalisi, walaupun itu memang kegiatan partai itu bisa kita bisa melibatkan teman-teman dari partai koalisi lain. Wah, luar biasa tanggapan masyarakat. Artinya terima kasih lah. Walaupun banyak sih yang mengkritik, seperti apa ukuran suksesnya gitu kan ya. Ukurannya dari apa? Apa diukur kuantitatif, apa diukur kualitatif, apa diukur bagaimana? Apa jangan-jangan yang hadir hanya untuk menang hadiahnya? Ya biasa, ya bener saja, umroh, siapa yang tidak mendambakan umroh? Artinya semua orang bisa membangun kesimpulan begitu. Tapi begini, bayangkan kita jualan lah. Jualan paling enak pun lidah kita itu tidak akan sama menerima makanan yang seperti apa. Ada orang yang suka manis, ada orang yang suka pedas. Kalau orang yang suka pedas dijualin makanan yang tidak pedas, ya tidak suka dong. Tapi hadir dia, misalkan tidak suka pedas tapi hadir di lokasi. Artinya bukan karena mau beli pedas, ya beli yang lainnya, hadir di lokasi. Ya sukses ukuran penyelenggaraan karena sosialisasi. Oh, dalam artian gini, karena memang targetnya adalah sosialisasi, yang pertama harus dikedepankan adalah ada target, ada pasar. Sampai enggak informasi Betul. tersebut. Bukan berarti mengkotak-kotakan ini datang karena ini datang karena ini. Itu mau kedua beli atau nantinya. tidak urusannya. Urusan mereka. Karena memang baru sosialisasi. Betul. Oh, siap. Nah sekarang mau nyebar apapun. Wah, ngapain capek-capek promosi? Nggak ada yang mau beli. Misalkan kita punya produk, ngapain capek-capek promosi? Jualanmu nggak akan laku. Ya nggak butuh itu awalnya. Untuk merubah cara berpikir, merubah cara orang itu, mindset orang itu setuju atau tidak. Kalau pinjam istilah dalam ilmu sosiologi, orang itu bertindak kan dipengaruhi oleh alam bawah sadarnya, dipengaruhi oleh pengalamannya, dipengaruhi oleh kesadarannya. Nah, untuk membuat kesadaran, merubah cara berpikir, ya harus sampai informasi. Ada kalanya orang itu marah pada seseorang, orang marah sama seseorang padahal belum kenal. Ada cerita orang ngamuk-ngamuk pada orang, sementara dia tidak tahu siapa dia, hanya mendengarkan dari orang. Nah, ketika kita disampaikan yang sebenarnya, mereka malah menerima dan bahkan menjadi bagian yang utama. Jadi kalau ditanya kemarin sukses enggak? Wah, jangan-jangan itu karena hadir karena umroh. Itu bagi kami saat kemarin men-set acara, tidak peduli yang datang itu siapa, mau politisi, mau ya sekedar ingin tahu acaranya, tidak peduli. Yang penting kita sosialisasi dan informasi sampai. Sukses untuk ukuran acara. Nanti apakah berefek pada elektabilitas, legibilitas calon? Ya kita survei lagi. Seperti apa? Akan ada di medsos itu bilang masyarakat kita sedang sakit. Ditawarin sebegitu-begitu, dibodohin dengan cara kampanye atau canvassing model begitu, sosialisasi model begitu. Enggak lah. Saya kira bukan membodohi. Bukan sedang sakit bangsa ini. Karena memang pemilu disetting begitu. Ada masa, ada kampanye, ada pendaftaran, ada koalisi untuk kemudian bersama-sama dengan calon siapa. Sehingga kemudian menuntut kita untuk memberikan seluas-luasnya. Bayangkan ada orang berkumpul
yang semula tidak kenal partai A, partai B menjadi satu, itu kan perlu menyamakan persepsi di masyarakat. Oh ini kenapa alasannya? Nah itu kalau searah. Nah belum dijelek-jelekkan dari pihak lawan, perlu mengcounter. Belum lagi ada informasi yang salah yang disebabkan oleh miskomunikasi. Kita harus menyampaikan. Nah pola yang paling cepat untuk menyampaikan ke masyarakat, yang menarik apa? Nah itu pilihannya diantaranya adalah jalan-jalan sehat. Bayangkan kalau datang ke rumah orang satu kan susah juga. Mobilisasi datang ke rumah orang, habis ketemu siapa-siapa untuk sosialisasi, capek, butuh waktu, lama. Nah informasi itu kemudian kalau dijadikan satu dalam satu kegiatan kan dapat. Nah itu kemarin ya oke. Menurut saya kemarin itu ukuran penyelenggaraan sukses. Untuk sosialisasinya Betul, sukses. sukses. Setidaknya penyampaian informasi terkait Amin itu sukses. Melalui acara JJS tersebut. Terus berbicara soal Amin ini, gimana sih melihat dari Kenapa Amin? sosok? Amin itu kan diucapkan terus setiap hari. Masih bingung. Bukan bingung, hanya ingin melihat setiap orang. Saya yakin walaupun sesama politisi PKB juga memiliki pandangan berbeda terkait sosok A, B, C, D, F, G. Nah, sekarang saya pengen tahu dari Ketua DPC PKB Pamekasan. Kalau melihat dari sosok ketumnya terlebih dahulu, sosok seperti apa sih sebenarnya Muhaimin Iskandar itu? Ya, ketum itu bagi saya guru, gigih. Orangnya itu bergerak tanpa lelah, tetapi tidak pernah kemudian berniat menjatuhkan orang, walaupun dalam tanda kutip terkait keluarga, wallahu alam. Jadi saya secara pribadi kenalnya gigih, pejuang. Istilahnya banyak rencananya. Menjandreng motor menik gini lekar banyak waktu kerja. Banyak rencananya. Begitu plan A, B, C gagal, plan C banyak. Bayangkan lihat perjuangannya, tidak capek. Beliau itu tidak pernah merasa capek. Terus kemudian punya fisik yang luar biasa. Fisiknya masya Allah luar biasa. Pagi di sini, di sana, masya Allah luar biasa. Dan kenapa saya bilang luar biasa? Dimanapun ketemu orang, bagaimanapun gundah gulanya di dalam hati, pikiran dan lain sebagainya, tetap tersenyum, ketawa. Ciri khasnya beliau kan ketawa. Kalau ketawa lepas, ngakak. Ketawanya ngakak. Jadi kemudian tentunya kan aktivis, besarnya lewat trotoar lah. Kalau aktivis itu kan sudah banyak memakan asam garam. Bukan di tempat tidur, bukan dibesarkan di ruang yang ber-AC, tapi dibesarkan di suasana yang penuh dengan perjuangan. Dari sejak mahasiswa, kemudian beranjak menjadi orang yang aktif di beberapa kegiatan keorganisasian di PMI dan lain sebagainya. Itu membuat semua orang iri pada kegigihannya, termasuk saya. Apakah itu cukup dengan memiliki banyak perencanaan dan itu yang dibutuhkan oleh bangsa ini? Terus apa kalau bukan perencana? Saya nanya ini karena kalau hanya rencana saja tanpa realisasi. Nah nyatanya PKB dengan rencana beliau bagus, lebih terbuka partainya. Kemudian hari ini relatif tidak ada di internal ya. Di internal relatif tidak ada gesekan yang berarti, walaupun ada mungkin, tapi juga dari bawah sampai ke atas bagus, aman, perkembangannya juga stabil. Apa bukan sebuah prestasi? Terus kemudian misalkan begini, saya punya di beberapa daerah itu punya masalah dengan personal, hubungan dengan beberapa organisasi PKB. Itu mesti beliau sarankan, sudah pengabdian kita itu begini loh, nggak usah bermasalah dengan personal.
pengabdian kita ini begini, titik. Apapun kata orang, jangan terpengaruh. Terus kemudian beliau itu bapak merangkul hampir kepada semua orang. Di berbangsa itu di tengah masyarakat yang majemuk seperti masyarakat kita ini, bangsa kita ini sangat majemuk sekali. Mengeksklusifkan diri atau menginklusifkan diri itu pilihan, tetapi kemudian mampu menggendong semua orang, itu sikap yang tidak bisa dirubah. Bukan pilihan, attitude. Tidak semua orang bisa menerima perbedaan, tidak semua orang bisa menerima kemajemukan. Tidak semua orang. Ada yang bilang ya harus jadi satu dong, orang mayoritas Islam ya harus Islam semua. Tidak semua bisa menerima itu. Berarti tipikal kepemimpinannya itu mengayomi, Mas. Betul. Dan itu yang dibutuhkan oleh bangsa Indonesia. Ya, diantaranya itu. Yang lain apa nih? Kemudian mampu menggerakkan, jadi distribusi kerja, distribusi tugas, tidak monopoli. Wah, kita ini merasa nyaman menjadi pengurus di PKB itu, merasa enjoy. Jadi masing-masing kita ini diberi tugas dan jelas tugasnya apa, nggak overlap. Oh, kamu di sini loh, kamu begini. Kalau tidak sesuai dengan tupoksi baru kemudian dipanggil. Jadi mampu membuat suasana kerja itu nyaman. Dan itu butuh, Indonesia dengan kemajmukan ini butuh keyakinan kepemimpinan kok. Mencak menturun engkok meneri ya seneng ya ada cocok kok. Nah, keyakinan seperti itu bisa jadi pilihan kami. Kalau Gus Muhaimin yang muncul pasti bisa. Selama ini kan begini, Gus Muhaimin itu selama ini aktif itu hanya bergerak di satu wilayah, PKB, NU, itu aja. Nah, sekarang ketika alhamdulillah digandeng bersama oleh koalisi dipasangkan dengan Pak Anies, ini ada ruang yang besar untuk menunjukkan sebetapa besarnya pemikiran dan sehebatnya beliau. Nah, selama ini kan hanya terkotak di internal saja. Beda dengan, mohon maaf, tokoh-tokoh lain yang bapaknya dulu pernah presiden. Oh, siap. Itu beda, besar karena bapak, besar karena saudara misalnya. Jadi membuat kepribadian yang lengkap di Gus Muhaimin. Oh, berarti dari awal tidak punya privilege, tapi sekarang itu bisa membuktikan dengan perjuangannya. Betul. Terus selain itu juga memastikan tadi tidak akan ada kader-kader yang berkhianat. Karena nyaman. Karena nyaman. Enggak, soalnya sekarang lagi sedang didiskusikan soal istilah-istilah kader berkhianat ini. Khianat dalam tanda kutip. Yes, karena khianat itu kan begini. Gimana? Khianat itu kalau di dunia politik bisa jadi diartikan kalau sudah tidak cocok ya keluar. Kalau sudah tidak nyaman ya keluar. Nah, bagaimana dengan kemudian dari awal begini. Nah, kalau tidak cocok sama orang kawin dari awal sudah mengikrarkan janji setia sehidup semati, ternyata di perjalanan ada sesuatu, masa mempertahankan sesuatu yang rusak menjadi merusak yang lain, atau karena tidak sesuai dengan doktrin atau tidak sesuai dengan kaidah-kaidah awal, ya sudah. Khianat atau tidak khianat kan bisa jadi artinya di pihakmu berkhianat tapi di pihak kami juga enggak. Kalau menurut kamu setuju baik, belum tentu menurut yang lainnya baik, gitu aja, hampir sama begitu. Memaklumi maksudnya. Betul. Oke. Ya, Gus Muhaimin dalam konteks itu juga enggak pernah menjelek-jelekkan orang. Ketika misalkan
proses koalisi dengan Gerindra mendapati kebuntuan. Tidak pernah juga berstatement dengan Pak Prabowo yang begini. Tetap mengedepankan nilai-nilai. Ya sudah, ini politik. Ini politik. Nah, itu yang kita diskusikan di awal, ada kedewasaan dalam menerima apa yang keputusan politik. Keputusan politik ya bisa jadi berubah-berubah. Ada yang aneh lagi. Apa iya nanti Caimin ini atau Gus Muhaimin ini akan terus bergandeng dengan Pak Anies? Bisa jadi nanti pergi meninggalkan. Ya, yang begitu wallahu alam. Tapi keyakinan kami ya sekiranya pasangan ini sudah klop, bagus. Terakhir soal Gus Imin, karena barusan menyinggung soal istilah hianat apa segala macam, diakui ataupun tidak, ketika sudah memasuki kontestasi politik kayak gini, itu pasti ada yang suka dan tidak suka. Biasanya salah satu isu yang dibawa ketika Gus Imin dari sebelum-sebelumnya kan sudah mencoba untuk maju, biasanya ini soal almarhum Gus Dur ya, dikaitkan dengan situ. Melihat itu seperti apa sebagai kader PKB? Pertama, kita menghormati dua-duanya. Gus Dur adalah guru kita. Berikut juga keluarga-keluarga dan putra-putra para pendiri Nahdlatul Ulama, juga muassis pendiri PKB semuanya. Artinya kader itu tidak akan, artinya jangan sampai menjelek-jelekkan. Tidak boleh, apapun itu. Apa yang terjadi di internal misalkan, kita kader di bawah itu melihatnya sebagai sebuah dari pola komunikasi, pola interaksi, akibat dari kesamaan untuk berjuang. Sehingga sama dengan orang menghadap. Kita menghadap ke barat, ada yang ditinggalkan. Sebelah timur kita tinggalkan. Saat menoleh ke utara, sebelah selatan kita tinggalkan. Kemudian apakah kemudian kita harus menoleh ke belakang? Ya saat kapan kita harus boleh dong menoleh ke belakang walaupun kita sedang menghadap ke barat. Dalam arti begini, melihatnya itu, ini keluarga, baik itu urusan keluarga internal Dzurriyyah Jombang dan internal keluarga PKB. Kita melihatnya sebenarnya tidak ada masalah dalam ruang ini. Yang bermasalah itu adalah ketika dibawa ke ruang intrik. Kalau di PKB tidak pernah ada pembahasan begitu, termasuk Gus Ketum sendiri juga tidak pernah membahas itu. Bahkan beliau sering bilang, saya tidak ada punya masalah dengan si A, si B, tidak punya masalah. Kalaupun toh dipermasalahkan ya sudah. Artinya juga menerima apapun. Yang jelas kita kader di bawah, hari ini kita sedang bersama Gus Muhaimin. Apa sesuai petunjuknya, bagaimana ini, ya kita ikuti. Apakah isu tersebut itu juga mempengaruhi elektabilitas kalau di Pamekasan? Pasti. Gimana caranya? Isu itu kan oleh pihak tertentu bisa jadi satu celah untuk bisa mendowngrading. Pasti tidak bisa dihindari karena itu sudah di bagian cerita, bagian masa lalu. Maka kemudian PKB itu harus menjawabnya. Pengabdian terhadap NU seperti apa? Artikulasi memaknai Gus Dur sebagai pendiri seperti apa? Maka tetap diabadikan nama-nama Gus Dur setiap saat kita kirim, mengadakan haul acaranya. Nilai-nilai ajaran Gus Dur tetap kita jalankan. Artinya kita kader sudah siap untuk menjelaskan itu. Tapi kalau urusan yang lebih detail menyangkut orang, individu, antara hubungan keluarga di internal, kita tidak masuk. Siap. Untuk setidaknya ini kan juga tugas
ketua di Pamekasan untuk setidaknya menjaga soal itu. Apa yang ingin disampaikan kepada masyarakat Pamekasan terkait hal itu? Hari ini mungkin kita tidak bisa mendengar informasi langsung ya. Sebenarnya yang terjadi seperti apa. Kita hanya mendengar itu dari media, bisa jadi dipelintir, hoax, informasi dan lain sebagainya. Kita sendiri masih berkeyakinan bahwa tidak ada masalah antara Caimin dengan atau Gus Muhaimin dengan Gus Dur. Kalau memang terkooptasi atau terpolarisasi ke dalam dunia lain dimanfaatkan oleh orang lain, mungkin iya. Jadi mari kita menyikapinya itu dengan arif dan bijaksana. Biarlah keluarga internal Jombang yang menyelesaikan. Kita mendorong untuk ke sana. Kita berharap baik-baik saja. Apa sih yang harus toh semuanya perjuangan ini bermuara dari sana, berujung ke sana juga. Yang kita perjuangkan sama. Kalau toh berbeda dalam pandangan itu ya, misalkan ada yang tersakiti atau ya wallahu alam, saya tidak bisa ini. Tapi yang jelas kita berupaya untuk menyampaikan masalah yang kita dengar, masalah yang kita lihat itu tidak sedetail yang sebenarnya terjadi. Ada juga beberapa hal yang tidak dijelaskan ke publik, mungkin yang kalau dijelaskan itu malah membuat runyam keluarga. Saya malah mendengar begini ketika berbincang-bincang dengan pengurus PKB lain, kaitannya dengan Gus Dur, Mbak Yeni gitu. Suatu ketika, kalau saya tidak salah dengar, Gus Muhaimin itu bermimpi didatangi oleh abahnya, Kiai Iskandar. Kan semua orang itu minta, kenapa kok tidak berstatement juga, membalas juga, gitu kan ya? So, diserang demikian rupa, atau tidak berstatement atau diam. Kalau dalam teori lain, kalau diam malah justru diiyakan. Ayo dong balas. Ternyata beliau bermimpi didatangi oleh abahnya. Katanya, ya semua anak saya, jaga kerukunan, jaga kebersamaan. Min, kamu diam. Sudah, jangan melawan. Kamu anak saya, Mbak Yeni juga anak saya. Yang saya dengar begitu kalau tidak keliru. Berarti hubungan di keluarga Jombang kan detail dekat sebegitu. Nah, perkara kemudian ada upaya mendorong, memunculkan wacana sehingga kemudian ada sesuatu yang bisa dijadikan alat untuk mendowngrading, yaitu yang harus dijelaskan. Tapi yakinlah, insya Allah tidak masalah, tidak ada apa-apa. Siap, boleh diminum nggak? Alhamdulillah. Kalau berbicara soal Mas Anies, gimana melihat sosok Mas Anies? Saya banyak baca buku beliau juga dari awal, sejak sebelum bergabung di politik. Saya kenal pemikiran beliau masih zamannya Bapak Nurholis Majid. Kebetulan saya masih SMA, itu masih bergelut dengan mencari jati diri, mencari pemikir-pemikir yang sesuai dengan saya siapa gitu. Saya banyak baca bukunya Nurholis Majid juga. Saya membaca sejarah berdirinya Universitas Paramadina. Saya mengenal beliau adalah orang yang cerdas, terbukti dapat beasiswa ke mana-mana. Kemudian orangnya juga
sejuk dipandang. Orang itu kalau orang melihat begini, orang kadang dengan melihat orangnya saja kadang sudah mulai suka gitu. Ada orang menjandring maturan, menjandring pecilaan, cak kencak. Nah, ketika melihat wajahnya saja sudah marem hati, tenang hati. Itu ada orang yang begitu. Saya melihatnya begitu juga. Melihatnya sejuk. Sosok Mas Anies berarti menyejukkan. Menyejukkan. Pas baru Melihat saja. Jadi menyejukkan. Terus menyampaikannya itu, ketika menyampaikan sesuatu itu namanya akademisi ya, acek. Jadi dari awal hingga akhir terstruktur. Tidak melompat. Kemudian penampilannya low profile, baik dari keluarga dan sebagainya. Artinya bahwa pasangan ini, pasangan yang bergelut di dunia aktivis, pasangan yang bergelut di dua akademik, teori dan aplikatifnya. Kalau orang akademisi itu kan teoritis, bergumul dengan teori-teori, kesimpulan. Kemudian yang aktivis ini ya maunya perubahan dengan aplikatif, bukan dari teoritis. Perubahan itu ya harus nyata. Sehingga kalau dipasangkan menjadi duet yang utuh, komprehensif. Hubungan yang sering kali dibicarakan orang juga ada, ya gimana jadi presiden itu harus punya hubungan yang luas. Tidak hanya mampu berbicara, tidak hanya mampu punya massa di bawah, tapi harus punya hubungan internasional. Bayangkan Pak Anies itu masa tidak punya hubungan internasional, sekolah hanya di luar negeri. Artinya punyalah teman di luar negeri. Yang jadi pejabat juga mungkin sekarang, dulu temannya punya pejabat juga masih mungkin ada. Jangankan punya relasi kuliah di luar negeri, baca buku saja itu membuka wawasan. Apalagi kemudian berkunjung ke luar negeri, berbicara dengan orang yang ahli di bidangnya. Sering juga Pak Anies itu diundang ke beberapa tempat untuk memberikan pencerahan, seminar, kemudian pidato di mana-mana. Artinya dua orang ini diakui kapasitasnya. Bisa jadi jawaban atas kebuntuan beberapa. Bukan saya menghindar dari kata yang kemarin tidak baik. Artinya tidak boleh selalu berkampanye bupati, gubernur, presiden yang lama, yang dulu jelek. Tidak boleh itu. Mereka semua orang hebat di masanya. Mereka pasti mau berbuat sesuatu untuk bangsanya. Sehingga kalau saya pribadi sih menghindar dari kata menjelekkan itu. Bahkan justru kalau bisa berterima kasih atas beberapa capaian guru, motivasi untuk anak muda, untuk kita penerus generasi berikutnya, agar atas usaha-usaha yang kemarin biar bisa dikembangkan. Tapi tagline yang dibawa kan perubahan. Dan perubahan tidak harus dari nol, tidak harus kebalikannya. Tidak harus kemudian reformatif. Bisa jadi asimilasi. Bisa jadi berubah itu tidak harus memotong generasi. Generasi yang ada dimanfaatkan, tapi perubahan pemikirannya, perubahan ke arah, misalkan mungkin apa yang digaungkan perubahan bagaimana mengelola bangsa ini yang awalnya selalu sering dicap bahwa kita menjual sesuatu keluar, terus kita anak bangsa menjadi babu di negeri sendiri. Bagaimana kemudian merubah ini menjadi kita menjadi tuan, menjadi raja di negeri kita.
Oh, berarti bukan berarti langsung 100% itu berubah. Itu namanya mati konyol kalau di Indonesia. Perubahan itu saya juga melihat dari beberapa yang Pak Anies sampaikan tentang IKN misalkan. Apakah kalau berubah berarti IKN kan di stop? Pak Anies bilang yang baik dari Pak Jokowi kita lanjutkan. Oh, berarti ada sisi yang akan dilanjutkan juga. Ya, kan dalam berbangsa dan bernegara ndak bisa kemudian serta-merta merubah karena ada APBN yang sudah digariskan. Artinya ada garis pembangunan, pola, cara, undang-undang. Ada petunjuk undang-undang yang ndak mungkin toh berubah total. Kalau perubahan yang dimaksud kemudian reformasi keseluruhan, apalagi kemudian menuju ke arah revolusi, wah, hancur bangsa kita ini. Iya, ya. Enggak, soalnya di publik itu yang terbaca adalah untuk koalisi yang Amin ini adalah perubahan. Untuk koalisi yang Pak Ganjar itu adalah melanjutkan, sama juga yang Pak Prabowo juga melanjutkan. Nah, itu yang tergambar di publik. Makanya tadi dipertegas terlebih dahulu, berarti juga ada sisi yang dilanjutkannya juga nanti. Tergantung yang mana yang bagus untuk dilanjutkan. Iya. Terakhir soal Imin ini. Sama tadi kan soal Gus Imin. Sekarang soal Mas Anies. Mas Anies juga tidak bisa dilepaskan dengan beberapa isu yang juga dimasukkan. Salah satunya adalah yang berkaitan dengan Pilgub DKI waktu itu, yang katanya membawa unsur-unsur dalam pemenangannya. Gimana melihat itu? Itu juga sering nih digaungkan. Saya yakin Pak Ketua juga sering melihat hal kayak itu. Melihat DKI Jakarta, sebenarnya siapa yang membuat orang radikal? Siapa menurut sampean? Saya kan penanya di sini. Itu Pak Ahok andaikan tidak berstatement, tidak akan ada yang radikal. Normatif semuanya. Yang membangunkan macan itu siapa gitu. Sehingga Pak Anies membungkus itu menjadi sesuatu yang menarik dalam set kampanye. Itu kan marketing politiknya, bungkusannya. Nilai yang didapat ketika Pak Ahok itu berstatement kemudian dijadikan tersangka, dalam tanda kutip tersangkanya untuk mendustakan agama, itu kan bukan dibuat, bukan Pak Anies yang kemudian men-stake, Pak Ahok kamu bilang begini dong, Pak Ahok bilang begini kalau kamu ingin menang, kan enggak juga. Justru Pak Ahok bilang begitu saat Pak Ahok itu ingin meyakinkan publik di Jakarta, ingin meyakinkan publik bahwa dia dengan agama dekat, tapi keliru menyampaikannya. Sehingga buahnya itu menjadi sesuatu yang bisa dimanfaatkan dalam tanda kutip politik. Bisa dimanfaatkan Berarti waktu itu dalam kacamata Bapak, Pak Anies juga memanfaatkan momentum tersebut. Namanya untuk menang kan bisa memanfaatkan ini. Sepintar-pintarnya orang itu kan memanfaatkan sesuatu apapun untuk bisa berhasil. Saya tidak punya uang, tapi kan saya punya kaki, saya punya tangan untuk kemudian bisa menjadi orang hebat. Tapi saya tidak punya uang. Ya sudah, manfaatkan yang ada. Nah, ada tawaran menarik ini. Ini ada statement begini, manfaatkan. Maka menurut saya radikalisme yang dibangun di Jakarta itu bukan melekat pada Pak Aniesnya. Justru itu bangunan yang dibuat oleh Pak Ahok sendiri yang kemudian membesarkan beberapa orang untuk kemudian bergerak bersama memilih Pak Anies. Ya, kebetulan ada di antaranya adalah teman-teman yang pahamnya mungkin menuju ke arah itu. Walaupun saya tidak setuju juga. Berarti dalam artian Pak Anies di sini diuntungkan dengan blundernya Pak Ahok waktu itu sebenarnya. Bukan berarti Pak Anies yang memfungsikan dan menggerakkan hal itu atau menggunakan politik tersebut, identitas. Saya kira tanpa Pak Anies misalkan, siapa misalkan yang menjadi lawan Pak Ahok akan sama. Akan sama. Berarti bukan karena Pak Anies menggunakan politik identitas. Saya kira kalau menurut pemahaman saya. Iya. Karena situasinya begitu. Misalkan si A misalkan, atau Mas Syahid sendiri yang menjadi calon gubernur, pasti melekat dengan sendirinya
karena melawan Pak Ahok. Pendukungnya banyak yang radikal. Tapi menurut saya enggak juga. Di Indonesia enggak ada yang radikal itu. Enggak ada yang radikal. Radikalisme di Indonesia itu kalaupun toh ada, lebih ke pemahaman yang dipaksakan untuk mengkotak saja. Oh, kamu kotakmu di sini. Kotakmu di sini. Lebih-lebih saya kurang setuju kalau paham itu selalu disematkan pada orang-orang muslim. Pada orang-orang yang notabene bagian dari kita gitu. Ada di kita ini mau tidak mau tetap harus jadi radikal itu. Dalam ilmu tauhid misalkan ya harus radikal kalau keyakinan itu. Tidak boleh lunak ketika berbicara keyakinan. Keyakinan yang diaplikasi individu. Betul. Bukan berarti untuk. Nah, ketika bicara individu dibawa ke masyarakat, kalau kemudian artikulasi individu dipisahkan, kan tidak bisa dipisahkan individu menjadi bagian di masyarakat. Sehingga perjuangan individu harus dimasukkan dalam meaning di masyarakat. Saya bagian dari masyarakat. Kalau saya individu, wah keyakinan masyarakat sini tidak misalkan. Tidak boleh memaksakan kehendak individu kepada orang lain. Sebentar, bukan memaksakan kehendak individu. Ketika berbicara keyakinan, ada keyakinan yang sama di sana yang mungkin takut menyuarakan. Saya bukan membela kelompok. Tapi saya tidak setuju ketika radikalisme itu selalu disematkan dalam arti berbicara kebenaran dalam hal ini. Perkara kemudian ada oknum, ada yang dengan sengaja kemudian berteriak-teriak dan lain sebagainya, itu lain pihak, lain hal lagi. Tapi yang jelas, mari kita dudukkan masalah radikalisme ini. Kalau makna yang sebenarnya radikalisme ini kan lebih sekedar dari sebuah fundamentalis. Jadi kalau fundamentalis itu menancap ke dalam, kalau radikalisme itu keluar, menancap keluar. Artinya ya bunuh, habiskan. Nah, Pak Anies ini dalam konteks Jakarta mampu mengkapitalisasi isu yang akibat blundernya Pak Ahok. Sehingga siapapun yang kemudian menjadi calon Jakarta, hatta bukan Pak Anies misalkan, akan berhadapan dengan hal yang sama. Nah, siapa sekarang yang membuat radikal? Jakarta membuat begitu siapa? Kalau makanya tadi saya memulai kata-kata terkait Pak Anies dengan istilah Nurholis Majid. Siapa Nurholis Majid? Pemikirannya seperti apa Nurholis Majid? Banyak orang yang seusia Pak Nurholis Majid, guru bangsa, itu seperti apa pola pemikirannya? Bahkan tidak mengarah sama sekali ke radikal, justru ke liberal. Artinya apa? Saya sering kali melihat ada orang yang dulu tidak pernah bersentuhan dengan Islam sama sekali. Terus kemudian karena umat Islam tidak punya pilihan lagi, harus memilih ini, akhirnya disematkanlah, diislamkanlah orang ini. Kan menjadi lucu. Nah, sementara ketika ada pilihan yang Islam yang senyatanya, dipelintirkan lagi menjadi keluar dari Islam dengan istilah upaya radikalisme. Nah, ya sudah, kita sampaikan ke masyarakat begini loh yang aslinya pemahamannya. Tapi sekali lagi ini tawaran. Suka oke, ndak suka ya ndak usah saling menjelekkan, ndak usah saling menghujat. Mereka semua anak bangsa. Pak Prabowo adalah orang yang dulu pernah berjuang di tim-tim.
Pak Prabowo adalah putra guru bangsa juga. Artinya di kamus kita, pribadi saya terutama, tidak ada kamus menjelekkan orang. Mari kita berlomba menawarkan apa yang harusnya kita tawarkan. Orang menjual itu yang terbaik adalah memberikan informasi yang positif. Kemudian, gimana Pak Anies menjual Pak Ahok? Misalkan, kok enggak sama tadi statement ini dengan yang di awal. Lah, Pak Ahok itu kalau isu dibuat di mesin kita itu namanya menjelekkan. Tapi kalau dibuat di dia sendiri kan tidak menjelekkan. Videonya tersebar sendiri, statementnya muncul dengan sendirinya. Tidak ada yang membuat, dia sendiri yang berbuat. Diolahlah akhirnya masyarakat. Pak Ganjar baik, 2 periode di Jawa Tengah bagus juga ini kiprahnya, gebrakannya di awal saat-saat memimpin. Saya teringat ketika masih di timbang kendaraan itu, pungli dan lain sebagainya, itu bagus. Penampilannya juga low profile, bisa menjadi jawaban bagi bangsa ini. Iya. Artinya mari kita berlomba tawarkan semua yang 3 hari ini berkontestasi di pemilu presiden dan wakil presiden itu adalah aset putra bangsa terbaik. Kalaupun toh ada minusnya karena afiliasinya ke A, ke B, itu sama dengan tadi saya gambarkan, kita menghadap kemana. Kita pakai mobil apa, ya plus minus lah. Mau Mercy iya, mau BMW iya, ada plus minusnya. Yang satunya boros, yang satunya ini onderdilnya sulit, yang satunya ini, itu pasti. Nah, perkara kemudian mana yang menang nanti, itu sudah ada tulisannya di sana. Ya. Pada 14 Februari ini 2024 bukan hanya pemilihan presiden, tentu juga ada pemilihan legislatif. Ya. Gimana nih kalau yang di Pamekasan sejauh ini? Untuk PKB sendiri. PKB hari ini punya 7 kursi. Punya 7 kursi di legislatif. Hasil Pilkada 2018. Pemilu 2018. Dengan 7 kita juga merasakan manfaat yang luar biasa. Artinya punya wakil ketua. Punya wakil ketua, perjuangan kita bisa lebih maksimal. Memperjuangkan aspirasi, memperjuangkan konstituen itu sudah lebih maksimal. Banyak, 7 itu sudah lumayan. Melihat berangkat dari ini semua, ini kalau punya lebih banyak lagi, punya kursi yang lebih banyak lagi, betapa kemudian kita bisa maksimal melayani dan memperjuangkan hak-hak masyarakat, melayani kepentingan masyarakat. Ya udah, kita tingkatkan. Berapa sekarang targetnya? Kita punya target 14 kursi. Berarti 2 kali lipat. 2 kali lipat. Kita ada 5 dapil, ada yang 3 targetnya, ada yang 2. Tapi jangan ditanya yang dapil. Saya udah siap nih mau nanya nih. Rahasia. Saya mau nanya di mana yang di target 3. Ya, ternyata udah langsung dibentengi rahasia. Betul. Yang paling sulit dapil mana? Sama sih. Sama. Gak mau terpancing. Sama. Pamekasan ini ya sama lah. 5 dapil sama. Tantangannya sama, kesulitannya sama. Ada hanya mungkin kalau masyarakat memilah-milih masyarakat. Mungkin masyarakat Pantura itu lebih terpola, ada pengaruh beberapa orang yang mempunyai achievement sosial, ada kelas sosial di sana, ada tokoh, kiai, ada Pak Klebun, teman-teman di Belater juga berpengaruh. Mungkin ke arah selatan juga ada, itu aja. Jadi
sama semua tantangannya. Berat. Wah, musuhnya Masya Allah hari ini luar biasa. Bukan musuh sih, Teman kompetitor. politik, kompetitor. 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 Kompetitornya Masya Allah berat Mas. Apa nih yang dipersiapkan ini? Saya yakin 2 kali lipat ini effortnya harus juga 2 kali lipat. Apa Betul. yang dilakukan yang berbeda dengan pileg sebelumnya sehingga targetnya sekarang langsung 2 kali lipat? Sejak kepengurusan tahun periode kedua saya itu sudah membuat rancangan kerja. Membuat rancangan kerja bahwa kita ini tidak bisa kemudian tiba-tiba hadir saat pemilihan saja. Kita harus membuat pola. Yang pertama itu administrasi kantor, manajemen di kantor itu harus betul-betul serapi mungkin, sedetail mungkin. Tugas dan fungsi masing-masing antara ketua, wakil, sekretaris, dan semua bidang-bidang harus sudah on the track. Karena tidak bisa bekerja tanpa distribusi kerja itu. Semua punya tugas masing-masing. Ada beberapa organisasi, Banum, lembaga pemenangan, lembaga saksi, lembaga harus berfungsi maksimal dan harus diisi oleh orang-orang yang kompeten di bidang itu. Sehingga tidak bertumpu kepada ketua. Yang pertama. Kemudian organ harus jalan. Dari atas ke bawah harus berjalan. Linier. Tidak ada miskomunikasi. Mau bicara kekompakan bagaimana atau meyakinkan masyarakat bagaimana, orang di dalam rumah sendiri tidak bisa, tidak ada kegiatan, tidak ada apa. Sehingga kalau sudah rapi, organisasi kita sudah rapi, maka kegiatan rencana kerja harus dan saya yakin bisa berjalan karena sudah ada rencana dan kompetensi masing-masing orang yang menempati. Baru terakhir kita setelah kantor selesai, administrasi, manajemen, fungsi dan lain sebagainya, baru kita buat rancangan kerja. Rancangan kerjanya seperti apa? Ada pilihan-pilihan banyak. Jadi partai ini yang pertama rangkaian kerja itu adalah kehadiran, politik kehadiran. Semua anggota legislatif harus hadir di masyarakat. Ketika masyarakat membutuhkan harus hadir. Membutuhkan sekecil apapun harus hadir. Pengurus harus hadir. Ya apapun nilainya, yang penting hadir. Mau diartikan sebagai keberpura-puraan atau ya sekarang ini kan tidak bisa, kadang ada orang bertamu ke rumah orang kok yang datang terpaksa mensongkun sakit ateh misalnya. Ya tidak apa-apa, yang penting hadir. Politik kehadiran. Jadi hadir. Kita ada di masyarakat. Bahwa berpartai itu tidak jauh gitu dari masyarakat. Harus hadir. Kemudian politik pelayanan. Kalau hadir saja tidak memberikan sentuhan, politik sentuhan kan tidak bisa. Sebagai semaksimal mungkin harus ada sentuhan. Menyentuh masyarakat. Bisa menyentuh dengan berbagai hal. Bisa hati, dia datang saja. Ya bahwa kalau saya sih sering bilang ke teman-teman di pengurusan, di caleg juga, ya sudah datang aja ke masyarakat itu, bawa apa yang bisa dibawa. Kalau bisa bawa sesuatu, saya sering bilang begini, coba nyembi pohon, tumbuh-tumbuhan yang bisa ditanam. Nanti suatu ketika bisa berbuah di sana. Jangan memberi pancing saja, beri kailnya saja, beri kail juga. Umpan saja habis. Coba beri yang sesuatu yang akan bermanfaat buat masa yang akan datang. Saya umpamakan tumbuhan, bawa tumbuhan yang berbuah. Atau tidak berbuah, bawa tumbuhan yang membuat sejuk. Orang akan ingat, hari beri roa, alhamdulillah Pak, anuna saya paringi sambian kasa nyiora buah. Saya sering menanamkan itu. Bawalah oleh-oleh ke bawah itu.
Itu politik sentuhan, touching. Kemudian, ini rahasia ini sebenarnya ya. Yang kedua itu, yang ketiga itu setelah kita hadir, kemudian menyentuh, ya diajak untuk kemudian bersama. Rekrutmen, ajak. Setelah mereka yakin. Nah, gimana cara meyakinkan? Cara meyakinkannya kita memanfaatkan beberapa aspek oknum yang ada. Jadi kita ada perlindungan hukum juga melalui badan otonom yang bergerak di hukum, Lakumham. Itu ada. Jadi setiap warga PKB yang bermasalah minta pendampingan hukum, kita dampingi. Itu untuk meyakinkan bahwa politiknya kita ada, hadir ada, dan mampu menyelesaikan masalah. Kemudian kegiatan sosial. Bandung semua kita gerakkan. Ada perempuan bangsa namanya. Perempuan bangsa kita ini aktif terus. Pengajian iya, majelis pesona, majelis pecinta sholawat naria. Kemudian Banjari. Ada kita untuk PB Kota ini, perempuan bangsa kota punya Banjari tersendiri. Itu soal mesin dan strategi. Mesin politik dan strategi. Tentu juga hal yang sangat berpengaruh itu adalah figurnya. Gimana melihat komposisi yang membedakan yang sekarang dengan pileg yang sebelumnya? Apa memang sama saja komposisinya atau seperti apa? Ya, komposisi yang diharapkan misalkan susah kalau kemudian melihat itu utuh. Jadi figur orang yang komplit itu tidak ada. Utuh dipandang tumpak mungkin susah. Tapi kita melihat di Pamekasan ini kan, saya menyimpulkan dari beberapa keinginan terkait demonstrasi. Demo itu muncul beberapa. Satu diantaranya tentang kemaksiatan. Dua tentang ketimpangan sosial. Ada pelanggaran sosial. Ada masalah-masalah hukum. Yang ketiga. Kemudian demo itu adalah tentang pelayanan. Nah, saya simpulkan dari berbagai aksi demonstrasi. Saya simpulkan dari berbagai serapan keinginan dari masyarakat. Kita harus, kalau di dapil ini harus ada kiainya. Kalau di dapil ini harus ada aktivisnya. Kenapa? Karena di sini pesantrennya banyak. Ini bisa kita jual di sana. Kalau di sini perempuan, di kota maksimal perempuan ada. Di kota misalkan kita calonkan perempuan di sini. Karena dia sering mendampingi masalah-masalah perempuan, calonnya ini. Atau tawaran-tawaran lain seperti kepala desa, mantan kepala desa. Dulu pernah berbuat baik, sekarang sudah tidak jadi kepala desa lagi, kita tawarkan di legislatif. Sekarang juga berlomba yang lain juga banyak yang menggunakan ini. Ada kepala desa sekarang mencalonkan dari berbagai partai politik. Berarti dari kebutuhan tersebut dipetakanlah figur-figur dari masing-masing dapil. Karena masing-masing dapil memiliki potensi yang berbeda-beda dan kecenderungan berbeda-beda. Itu yang dilakukan untuk mendapatkan 14 kursi yang nanti. Ini kan sangat erat kaitannya juga nanti. Karena 7 kursi yang dimiliki sekarang itu tidak akan berfungsi nanti ketika pilkada. Tentu kan all out-nya nanti bagaimana nanti juga gaungnya biar lebih besar saat pilkada, tentu juga pileg juga harus besar juga. Karena itu menjadi salah satu tiket lah. Atau nilai tawar nanti terhadap koalisi apa segala macam. Apakah memang sekarang hanya fokus terhadap pileg, apa memang pilkada juga dipikirkan? Pasti pilkada. Karena kalau di daerah itu pasti bupati. Kalau di wilayah provinsi pasti gubernur. Targetnya itu. Kalau di RI parliamentary threshold ya presiden. Artinya perjuangan ini adalah perjuangan kursi dan bupati. Karena terkait
terkait. Kalau bicara Pamekasan itu minimal 9 kursi bisa mencalonkan bupati sendiri, maksudnya tanpa harus berkoalisi dengan partai lain. Walaupun dalam prakteknya enggak mungkin bisa gitu. Walaupun punya 20 enggak berkoalisi ya kok bahasa Jawanya sawangannya kok merasa menang. Tapi ya pasti integratif masuk antara kebutuhan atau kepentingan pileg untuk legislatifnya dan kepentingan pilkada. Kekuatan kita akan menjadi semakin besar kalau punya anggota DPR. Punya DPR yang produktif, misalkan 9, wah itu sudah luar biasa. Targetnya dari 14. 14? 14. Enggak, minimal kan 9. Oh minimal 9, oh iya. Menjadi mencalonkan bupati di Pamekasan itu minimal kursinya 9. Kalau ke 14 itu targetnya ketua. Nah, punya ketua. Tadi saya membuka dengan 7 saja kita sudah bisa berbuat banyak dengan punya wakil ketua, apalagi dengan 14 nantinya. Asumsi kita kalau 14 itu sudah tidak ada lagi yang di atasnya. Sudah tidak lagi yang di atasnya. Ya tapi ini namanya ikhtiar, usaha. Boleh dibilang muluk-muluk. Wah 14 demak, aduh ada rapah misalkan. Ya oke. Tapi keyakinan itu dari diri, bukan dari persepsi orang. Keyakinan itu dari kita. Kalau keyakinan yang jadi orang lain bukan keyakinan. Keyakinan itu di sini. Ya tapi kan jangan yang wajar lah, yang masuk akal. Mau orang jelek kok mau mengimpikan dapat istri yang cantik misalkan gitu ya. Loh, siapa tahu? Ya usaha. Toh kita bisa membuktikan semua itu. Makanya kemudian ketika saya sering kali bincang-bincang dengan teman-teman anggota legislatif, jangan berkecil hati. Ini perjuangan. Ber-PKB itu berpartai itu amanah, ber-PKB itu yang barokah. Karena orang sering kali menganggap bahwa apartai kotor, berpolitik jelek. Kenapa mindset hal itu bisa terbangun? Ya karena melayani. Orang melayani itu kan begini. Orang melayani itu tidak akan pernah mendapatkan posisi baik. Contoh ya. Makanya kemudian siapapun yang jadi bupati tidak akan pernah dianggap baik. Contoh. Kita punya orang tua, saudara. Kita punya saudara 3. Yang dekat dengan orang tua 1. Yang di rumah tinggal bersama orang tua. Yang 2 jauh. Tidak pernah bersama orang tua. Ataupun kalau bersama orang tua mendatang kuntalasen. Maka yang berdekat dengan orang tua ala atinin sebetapapun dia sudah melayani itu dianggap lain ban roco darmanu pasti dijelek-jelekkan sama orang tua kita itu. Walaupun pelayanannya all out. Sementara yang jauh ala atinin hanya kun sekalian dukale ngirim PC transfer ndak terus menerus. Itu dianggap baik. Namanya melayani pasti itu ketemu dengan tidak puas. Tidak akan ada siapapun yang menjadi pelayan kemudian memuaskan semua orang. Tidak ada. Sehingga politik itu karena melayani maka akan banyak orang yang kecewa. Contoh ini APBD. Satu kota ini dijanjikan oleh bupati ke semua orang. Dijanjikan bupati semua orang. Nanti irisannya akan beda. Akan berbeda irisannya. Ada irisan ini pendukung, ada irisan ini demi keamanan, ada irisan lainnya demi ini, ada irisan ini. Sehingga kemudian yang awalnya dijanjikan ke semua pendukung, mestinya dijanjikan ke semua masyarakat. Makanya Pak Bupati, Mas Tamam itu ketika menjabat langsung awal-awal menjabat langsung bilang koalisi bersama rakyat. Itu bupati sebenarnya bukan milik pendukung kalau sudah jadi, tapi milik hampir semua masyarakat.
Hampir Namanya semua masyarakat. iya, jadi bupatinya semua orang, bukan hanya bupatinya pendukung. Maka siapapun yang melayani, bergerak di bidang pelayanan pasti tidak akan pernah bebas dari yang namanya protes dan kritik. Maka kemudian disitulah politik itu, berpartai itu disematkan kotor karena melayani. Itu yang membuat beberapa mindset orang Betul, melayani itu kalau cakupannya diarsir, kalau diagram, kalau cakupannya diarsir, dalam melayani pasti ada keterbatasan. Nah, ketika ada keterbatasan anggaran, keterbatasan waktu, keterbatasan apapun dalam pelayanan, ketika tidak terlayani pasti kecewa. Nah, kecewa itu akan membuat sakit hati orang. Engkau adukung tak layani. Padahal ada korinahnya, ada ilahnya kenapa tidak dilayani. Ada keterbatasan anggaran, keterbatasan waktu, keterbatasan tenaga dan lain sebagainya. Belum lagi ketika berbicara batasan anggaran, batasan undang-undang. Oh, ini enggak boleh ini, enggak boleh yang begini. Bolehnya yang begini misalnya. ya terkait pilkada tadi kan pertanyaannya udah dipersiapkan atau belum? Dalam artian yang dipersiapkan ini dari sisi apanya untuk pilkada? Menang dulu legislatif. Legislatif berarti belum difikirkan. Maksudnya yang duduk di pilkada untuk calon. Sembarang persiapan saya gak, Oh iya, menang dulu. Di antara persiapannya ya menang legislatif itu. Menang legislatif dulu. Legislatif menang, itu persiapan pilkada. Berarti belum ada perbincangan soal siapa nih yang akan di Oh, figur itu yang akan di belum dibicarakan. Belum. Tapi akan memastikan memberangkatkan kader sendiri. Ya lihat nanti hasilnya seperti apa di pileg legislatif nanti. Soalnya kan sebelumnya bupatinya dari PKB. Masa selanjutnya tidak mengirimkan kader sendiri? Pastilah kita berupaya kalau partai kita legislatifnya kursi dapat, kita menawarkan calon yang sama ke masyarakat. Artinya sama dengan yang lainnya mencalonkan juga gitu. Oh, calon yang sama atau calon Figur. Kalau figur ya disurvei nanti. Mas Tamam disurvei, yang lainnya kita survei. Siapapun disurvei. Mas Syahid juga disurvei. Kalau elektabilitasnya dapat kita survei. Sejauh ini melihat Mas Tamam seperti apa? Kalau sering kali podcast ketemu orang, saya tanya rumah genteng. Pinter mengalihkan ini. Ya. Mas Tamam baik. Satu di antara kader yang baik yang kita miliki. Salah satu kader terbaik di yang PKB yang kita miliki. Yang juga diproyeksikan untuk pilkada nanti. Kita survei untuk pilkada yang akan datang. Ada berapa emang yang diproyeksikan? Ada berapa figur? Ya di kita ada banyak sih. Ada wakil ketua DPRD, ada Mas Umam, ada tokoh-tokoh di NU juga banyak. Stok, nggak usah khawatir. Oh, stok nggak usah khawatir. Tapi yang jelas kita pasti mencalonkan orang namanya. Nggak bisa nggak mencalonkan itu. Koalisi kita harus mau pilih siapa nantinya. Berarti kan memastikan ingin memberangkatkan kader sendiri. Ya. Bukan mengusung kader orang gitu. Kalau kursinya memungkinkan. Sekarang 7 aja bisa mengusung kader sendiri. Ya. Harus bisa. Ya, terakhir apa nih yang ingin disampaikan terhadap kader? Mohon maaf sebelumnya. Kalau berbicara tentang pileg, ini juga bukan hanya soal kontestan sama dengan kader partai lain, tapi sesama kader juga sama-sama berkontestan untuk menjaga keguyuban. Apa yang disampaikan kepada kader-kader PKB? Pertama, jangan kecil hati menghadapi orang, jangan berkecil hati. Kita tidak punya kemampuan finansial, jangan berkecil hati. Uang itu pasti, tapi tidak semuanya pasti uang solusinya. Jangan kecil hati. Artinya teruslah berjuang apapun kondisi kita.
Jangan menyerah, jangan patah semangat. Jangan-jangan karena hanya kita orang desa terus saya bisa apa? Ya bisa semuanya. Jawablah bisa semuanya. Yang kedua, jangan silau dengan rencana orang lain yang muluk, yang besar, yang ini. Kita punya rencana sendiri. Yakinlah dengan rencana kita. Yakinlah dengan komitmen kita. Yakinlah dengan apa yang sudah kita gariskan. Nggak usah mencari celah orang lain. Jalanlah terus dengan jalan kita. Kalau tidak punya jalan, buatlah jalan. Teman-teman di bawah, bergeraklah terus. Buntu, alihkan arahnya. Kemudian masih abu-abu, nyalakan koreknya. Apapun yang kita bisa lakukan. Dan yang ketiga, teruslah berdoa. Terus berdoa, karena apapun itu, kalau usaha langit dan bumi jadi satu, insya Allah klop. Tapi kalau langit tidak berkehendak, apapun yang kita lakukan ya mentok sudah. Maka mudah-mudahan upaya kita, target kita, rencana kita sesuai dengan keputusan Allah yang di atas. Amin. Amin. Kan amin. Amin. Saya dari tadi mau memancing amin kok nggak keluar-keluar. Iya, iya. Ya sahabat KTV, dari perbincangan sejauh ini sudah hampir 1 jaman ini atau lebih. Ada hal yang sangat menarik tadi yang saya tangkap itu adalah kita sebenarnya tidak perlu untuk mencari kejelekan orang lain. Kita fokus saja terhadap apa yang kita jalani, siapa yang kita dukung, fokus aja terhadap itu, tidak perlu memikirkan orang lain. Itu yang sangat penting agar keguyuban bangsa ini tetap terjaga. Betul. Saya Syahid Mujtahidi undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.